Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Salim dari kelas 11 IPA. Sekarang kita akan membahas salah satu alat optik yaitu mata. Mata adalah alat optik alami yang dimiliki manusia. Mata memiliki bagian yang berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya supaya membentuk gambaran penglihatan. Untuk selanjutnya, otak yang berfungsi memberikan makna atas penglihatan yang didapat dari mata. Selanjutnya adalah daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk menebal dan menipiskan lensa. Kemampuan ini berhubungan dengan jarak jauh dekatnya benda yang dilihat oleh mata. Lensa mata akan menebal kalau melihat benda dekat karena otot mata menjadi mengkerut. Begitu pula sebaliknya. Lensa mata akan menipis kalau melihat benda jauh karena otot mata mengendu. Selanjutnya adalah fungsi daya akomodasi mata. Ini berfungsi untuk meletakkan bayangan benda tepat pada retina mata, sehingga benda dapat dilihat dengan baik dan jelas. Daya akomodasi mata dibatasi oleh dua titik, yaitu yang pertama titik dekat, yaitu titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Kedua, titik jauh, yaitu titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Selanjutnya adalah jenis-jenis cacat mata. Yang pertama, rabun jauh. Kedua, rabun dekat. Dan ketiga, mata tua. Rabun jauh atau miopi adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Kondisi ini juga disebut dengan istilah miopia. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap penderita. Pengidap rabun jauh yang ringan umumnya tidak membutuhkan penanganan khusus. Namun, rabun jauh yang tergolong parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan saksama. Selanjutnya adalah rumus rabun jauh, yaitu P sama dengan 1/F dan P sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Keterangannya, P sama dengan P adalah kekuatan lensa, dan S adalah titik terjauh mata normal, dan S aksen adalah titik terjauh mata miopi. Karena jarak titik terjauh mata normal bernilai tak terhingga, kekuatan lensa negatif yang digunakan juga dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu P sama dengan negatif 1/PR. Keterangannya, PR adalah titik terjauh mata miopi. Selanjutnya adalah rabun dekat. Jika penglihatan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat, maka orang tersebut dikatakan mengalami cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi terjadi karena bentuk pola mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Untuk mengatasi cacat mata hipermetropi, digunakan kacamata lensa positif atau kacamata lensa cembung. Dengan menggunakan bantuan lensa positif, bayangan benda pada mata hipermetropi dapat jatuh tepat di retina. Kekuatan lensa positif yang digunakan penderita hipermetropi dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P sama dengan 1/F dan P sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kekuatan lensa positif juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu P sama dengan negatif 1/PP. Selanjutnya adalah mata tua. Mata tua atau presbiopi adalah kondisi ketika mata secara
bertahap kehilangan kemampuan untuk fokus melihat objek jarak dekat. Pada dasarnya, lensa mata dikelilingi oleh otot yang bersifat elastis. Otot-otot ini bisa mengubah bentuk lensa untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Seiring bertambahnya usia, otot di sekitar lensa mata akan kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Akibatnya, lensa menjadi kaku dan tidak bisa berubah bentuk. Cahaya pun tidak bisa jatuh tepat di retina, sehingga gambaran yang diterima menjadi kabur. Umumnya seseorang baru menyadari bahwa dirinya menderita presbiopi saat harus menjauhkan buku atau handphone agar bisa membacanya. Selanjutnya adalah astigmatisme. Astigmatisme adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lingkungan lensa atau kornea. Kondisi ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi terdistorsi atau kabur. Astigmatisme umumnya muncul saat lahir, tetapi bisa juga disebabkan oleh cedera yang dialami oleh mata di kemudian hari atau sebagai komplikasi dari operasi mata. Jadi selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasannya. Jadi ini adalah contoh soalnya. Dan selanjutnya adalah pembahasannya. Jadi ini pembahasan soal dan ini cara untuk menjawabnya. Ini dan penyelesaiannya adalah ini dan ini. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.